Hai Sobat Sehat, berjumpa kembali di Nuvitalk. Pada hari ini saya akan berbagi tips dengan kalian 10 poin utama yang perlu diperhatikan untuk mempermudah menentukan judul skripsi agar mendapatkan ACC dari dosen. Kita kupas satu persatu ya. Poin yang pertama yaitu topik penelitian yang kamu pilih adalah penelitian yang menarik atau up to date dengan isu-isu penelitian yang sedang terjadi. Nah, menemukan judul penelitian yang menarik mungkin untuk beberapa orang membutuhkan banyak waktu yang diperlukan untuk membuatnya. Jadi, tidak hanya judul yang menarik saja ya yang perlu diperhatikan, perlu juga memperhatikan faktor-faktor yang lainnya. Poin yang kedua adalah pastikan bahan-bahan atau data-data penunjang dan sumber informasi ilmiah tersedia dengan cukup. Jika tema atau judul penelitian yang kamu angkat masih terlalu baru atau kamu kesulitan untuk mencari sumber informasi ilmiah yang terkait tentang hal tersebut, pertimbangkan kembali untuk memilih judul penelitian itu ya. Poin yang ketiga yaitu jangan terburu-buru dalam memilih judul penelitian sebelum kamu mengenal dan memahami apa yang akan kamu teliti. Penting ya untuk mengidentifikasi judul penelitian dari awal, karena hal itu akan menghemat waktu kamu ke depannya. Nah, sebelum menentukan judul penelitian tersebut juga, kamu harus memahami masalah penelitian apa yang akan kamu teliti. Masalah penelitian itu apa sih? Jadi, masalah penelitian itu adalah kesenjangan antara harapan atau teori dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Tentunya masalah penelitian ini merupakan poin utama dalam proses penelitian. Jadi kamu harus benar-benar memahaminya ya. Berikut saya berikan contohnya dari teori yang sudah ada. Contoh dari teori adalah sebagai berikut. Status gizi adalah hasil akhir dari keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran zat gizi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi. Status gizi anak dapat dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yaitu asupan makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung antara lain sosial ekonomi, pendidikan, pengetahuan, pendapatan, pola asuh, sanitasi lingkungan, ketahanan pangan, dan perilaku terhadap pelayanan kesehatan. Status gizi pada anak dapat dibagi menjadi 4, yaitu gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Kemudian timbul fakta yang ada di lapangan, contohnya sebanyak 20% balita di wilayah A mengalami gizi buruk. Nah, dari kesenjangan antara teori kemudian dengan fakta, timbul beberapa pertanyaan. Di sini saya menjelaskan contoh 3 pertanyaan saja ya. Misalnya pertanyaan pertama yaitu adakah hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita di wilayah A? Kemudian juga mungkin bisa timbul pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan antara asupan balita dengan status gizi balita di wilayah A? Kemudian juga bisa timbul pertanyaan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi status gizi balita di wilayah A. Nah, dari beberapa macam pertanyaan itu dapat kita fokuskan kembali apa yang akan kita teliti. Kemudian dari situ bisa kita ambil judul penelitian yang akan kita teliti lebih lanjut. Poin yang keempat yaitu sesuaikanlah dengan kemampuan yang kamu miliki untuk meneliti penelitian tersebut. Baik kemampuan dalam mencari dan memahami referensi-referensi terkait dengan penelitian tersebut atau juga kemampuan terhadap praktek di lapangan nantinya. Nah, faktor yang lainnya juga perlu diperhatikan, misalnya terhadap ketersediaan sarana pendukung yang dimiliki atau juga dengan batas waktu yang ditentukan. Apakah sekiranya penelitian yang kamu teliti tersebut bisa diselesaikan tepat waktu atau tidak? Dan juga perlu diperhatikan terkait biaya yang kamu keluarkan untuk meneliti penelitian tersebut.
Jadi, jangan sampai biaya yang kamu keluarkan lebih dari biaya yang kamu miliki atau prediksi sebelumnya. Poin yang kelima yaitu bersikaplah fleksibel. Terkadang kita tidak pernah bisa yakin dengan apa yang kita temukan untuk judul penelitian kita. Terkadang kita merasa penelitian kita terlalu luas dan kita perlu mempersempit fokus penelitiannya. Atau terkadang kita merasa penelitian kita terlalu sempit sehingga kita perlu memperluas fokus penelitian kita. Jadi bersikaplah fleksibel ya, tidak perlu khawatir. Namun hal tersebut kita perlu perhatikan kembali apa yang kita temukan selanjutnya atau kita tentukan tema baru tersebut itu pastikan lebih realistis dan juga pastinya lebih menarik. Poin yang keenam yaitu judul penelitian tersebut harus dapat diidentifikasikan sebagai variabel penelitian. Nah, variabel itu apa sih? Jadi variabel adalah merupakan konsep yang dapat diukur dan nilainya dapat dibedakan atau bervariasi. Nah, contoh yang bukan variabel misalnya adalah belajar. Nah, contoh dari variabel misalnya motivasi belajar. Contoh yang bukan variabel selanjutnya adalah kekayaan. Nah, contoh dari variabel misalnya tingkat pendapatan. Atau contoh yang lainnya adalah berat badan. Nah, berat badan di sini bisa menjadi variabel dan juga bisa bukan variabel. Kenapa? Tergantung dari subjek yang diteliti tersebut, apakah berat badannya sama semua atau tidak. Jika berat badan antara satu orang dan yang lainnya berbeda, tentu saja hal tersebut masuk ke dalam kategori variabel. Poin nomor 7, pastikan judul penelitian kamu tidak menyinggung adat istiadat, ideologi, atau kepercayaan agama. Nah, poin selanjutnya yang ke-8 yaitu cari dan baca minimal 3 referensi jurnal yang terkait dan merupakan yang terupdate ya, yang terkait dengan judul penelitian yang akan kamu teliti. Cari perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan kamu jalankan. Jangan sampai penelitian tersebut sama 100% ya dengan penelitian yang akan kamu jalankan tersebut. Perbedaan penelitian itu mungkin bisa dilihat dari skala data penelitiannya, teknik pengumpulan datanya, teknik pengambilan sampelnya, kemudian juga bisa dilihat dari analisis data yang digunakan, dan lain sebagainya. Poin yang ke-9 yaitu kesediaan dosen pembimbing dengan tema atau judul yang kamu tentukan. Jadi sesuaikanlah dengan bidang yang ditekuni oleh dosen pembimbing kamu tersebut, karena terkadang jika hal tersebut terlalu jauh dengan bidang yang dosen kamu miliki, tentu saja hal itu akan menghambat kamu dalam proses ACC judul penelitian tersebut. Sekarang kita menginjak poin yang terakhir ya, atau merupakan poin yang ke-10, yaitu jangan ragu atau malas bertanya kepada teman atau mungkin kakak tingkat dan juga dosen pembimbing kamu jika kamu merasa kesulitan atau menemui jalan buntu dalam proses pengerjaan skripsi kamu. Ya, itu tadi teman-teman 10 poin utama yang sudah saya sampaikan. Bagaimana cara mudah untuk menentukan judul skripsi agar segera mendapatkan ACC dari dosen. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai berjumpa di video lainnya.